Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugeng, saya Rayhan Almuni. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran provenance batuan sedimen silis klastik mata kuliah petrografi untuk petrokimia. Untuk outline-nya sendiri nanti ada pengertian dari provenance. Itu yang pertama, kedua ada tujuan mempelajari provenance, lalu ada alat untuk analisis provenance, selanjutnya diagram analisis provenance, kemudian ada analisis petrografi, provenance batu pasir, interpretasi tektonik setting, dan daftar pustaka. Untuk pengertian dari provenance, apa itu provenance? Berdasarkan terminologi kata batuan asal dari kata provenance yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir, yang bermakna asal mula atau timbul. Menurut Petitjon 1987 dalam box 2008, yang juga dieja sebagai provenance yang memiliki makna daerah asal. Saat ini dalam kata provenance digunakan oleh ilmuwan geologi diperluas pembahasannya mulai dari seberapa jauh terendapkan dan arahnya, ukuran dan volume sedimen, litologi dari batuan asal, setting tektonik daerah asal, iklim dan relief dari daerah asal sedimen. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari provenance. Iklim dan relief dari daerah batuan asal mengontor intensitas dan durasi pelapukan. Untuk relief lemah, dia terendapkan lebih cepat dan mudah pecah dalam pengendapannya tersebut. Relief ini bisa dilihat dari pengamatan petrografi. Kemudian untuk poin kedua tujuan provenance, yaitu litologi dari daerah batuan asal. Poin ketiga, pada penelitian lingkungan pengendapan, provenance dapat membantu untuk menginterpretasikan posisi daratan dan lautan. Poin keempat, termasuk di dalamnya merekonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi dari sistem pegunungan. Poin kelima, melakukan interpretasi dari kondisi tektonik batuan sumbernya. Misalkan batuan beku. Provenance batuan sedimen ini adalah batuan beku. Maka kita juga bisa tahu setting tektonik dan juga posisinya seperti apa menurut box tahun 2009. Selanjutnya yaitu alat untuk analisis provenance. Yang pertama, mineral dan komposisi kimia dalam batuan. Dua, kehadiran arah dalam batuan, struktur sedimen dan ukuran butir serta bentuk butir yang menguatkan interpretasi pola paleosuren. Contohnya pada gambar di samping ini adalah contoh struktur yang menunjukkan arus seperti slam pada contoh ini. Kemudian untuk contoh lain ada cross bedding, laminasi, dan selanjutnya yaitu diagram analisis provenance. Dalam diagram ini ada beberapa properti komponen batuan sedimen yang berkaitan dengan analisis batuan sedimen. Yang pertama yaitu komposisi, kemudian ada tekstur, struktur sedimen, paleomagmatisme, hubungan antar fasies, ketebalan lapisan, dan volume sedimen. Untuk komposisinya sendiri kita bisa menentukan kimia dan mineraloginya. Setelah kita bisa mengetahui ini, kita bisa tahu litologi batuan asalnya itu apa, dan kita bisa menentukan bentuk paleotektoniknya seperti apa. Kemudian yang komponen kedua yaitu tekstur, itu ada ukuran dan bentuk. Untuk ukurannya sendiri kita bisa tahu iklim dan reliefnya. Bentuk nanti kita bisa tahu pola gradasional dari ukuran dan bentuk sedimen. Untuk komponen yang ketiga yaitu struktur sedimen yang menunjukkan orientasi susunan. Untuk kenampakan bentuk arus berubah, kemudian kita juga bisa tahu lokasi dari batuan asalnya. Selanjutnya yaitu paleomagmatisme. Paleomagmatisme ini kita bisa tahu iklim dan juga reliefnya. Selanjutnya yaitu hubungan antar fasies. Kita juga bisa tahu lokasi dari batuan asalnya itu. Yang terakhir itu ada ketebalan lapisan dan volume sedimen. Kita bisa menentukan ukuran dari daerah sumber sedimennya. Ini untuk semakin besar batuan induknya, maka semakin besar juga ketebalan batuan sedimennya.
Kemudian untuk penampakan bentuk arus purba ini, kita bisa tahu arah darat dan laut. Menurut jurnal-jurnal yang sudah saya baca kemarin, kebanyakan provenance ini untuk menentukan litologi batuan. Yang selanjutnya yaitu analisis petrografi. Analisis petrografi adalah analisis komposisi batuan yang menggunakan mikroskop untuk menentukan nama batuan supaya lebih akurat untuk menentukan lingkungan pengendapan berdasarkan presentasi komposisi batuan. Klasifikasi batu pasir menurut Petitjohn 1987 memakai komposisi dari batu pasir tersebut. Komposisi yang paling umum dalam batuan tersebut adalah kuarsa, feldspat, dan fragmen batuan. Pada gambar di samping ini merupakan contoh thin section dari batu pasir. Yang atas ini merupakan penampakan dari PPL dan yang bawah ini merupakan penampakan dari XPL. Next yaitu klasifikasi batu pasir. Untuk klasifikasi batu pasir ini, Petitjohn 1987 ini membagi segitiga sama sisi. Untuk menentukan segitiga yang mana, ini berdasarkan komposisi matriksnya. Kemudian setiap sudut dari segitiga ini terdapat mineral-mineral yang sudah saya sebutkan yang sebelumnya, yaitu kuarsa, feldspat, dan juga litik fragmen. Dalam segitiga yang depan ini ada litik arenit, arkosit arenit, litik arkos, dan lain-lain. Ini ditentukan berdasarkan normalisasi tiap mineralnya dan juga presentasinya berapa. Ini untuk menentukan dia masuk ke klasifikasi yang mana. Kemudian kenapa menggunakan batu pasir? Karena batu pasir itu komposisi mineral-mineralnya sudah relatif mengalami transportasi yang cukup jauh, sehingga ukuran butinya seragam dan durability mineralnya sudah teruji. Selanjutnya yaitu provenance batu pasir. Dickson dan juga Senzek 1979 membedakan tiga tipe tatanan tektonik batuan asal batu pasir, yaitu continental block, magmatic arch, dan recycle orogen. Pertama, continental block dibagi menjadi dua, yaitu craton interior dan uplifted basement. Yang kedua, magmatic arch dibagi menjadi dua, yaitu undistected arch dan distected arch. Yang ketiga, recycle orogen dibagi menjadi tiga daerah, yaitu subduction complex, collision orogen, dan fault line uplift. Yang pertama, yaitu continental block. Ini ada keraton interior. Keraton interior itu ada di gambar sebelah sini. Itu ciri-cirinya yaitu banyaknya kuarsa, sedikit feldspat, potasium lebih dominan, dan sedikit fragmen. Uplifting basement, banyak litik sedimen, sedikit kuarsa, dan feldspat. Dia ini terendapkan di foreland atau bisa juga di platform dan juga slope. Itu yang selanjutnya yaitu magmatic arc. Magmatic arc ini dibagi menjadi dua, yaitu antiseptic arc dan juga disectic arc. Antiseptic arc itu belum tererosi. Untuk ciri-cirinya ini banyak titik vulkanik dan plagioklas serta sedikit kuarsa dan ortoklas. Untuk disectic arc itu tererosi lanjut. Pencirinya yaitu plagioklas dan ortoklas jumlah yang sama. Sedikit litik vulkanik. Mereka sama-sama terendapkan pada bagian fore arch, back arch, dan juga trench. Yang selanjutnya yaitu recycle orogen. Untuk recycle orogen ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada foreland uplift, itu ada di bagian sini. Untuk ciri-cirinya banyak kuarsa, sedikit feldspat. Kemudian ada collision orogen. Collision orogen itu ada di sebelah sini. Untuk lebih jelasnya ada di gambar yang bawahnya, yaitu yang ini. Ciri-cirinya itu ada rijang, kuarsa, feldspat, serta fragmen sedimen. Selanjutnya ada subduction complex ada di bagian sini. Ini ciri-cirinya banyak rijang, sedikit kuarsa, dan feldspat, dan fragmen batuan. Selanjutnya yaitu komposisi batuan sedimen. Stable continental craton, dia memiliki komposisi kuarsa 90-100%, ada di warna kuning ini. Kemudian recycle orogen, dia itu
komposisi yang mendominasi juga kuarsa, ada di warna oranye ini. Kemudian ada block faulted continental basement, dia memiliki komposisi yang dominan kuarsa, dan juga feldspatnya juga ada yang dominan di sebelah sini. Kemudian ada volcanic island, ini komposisi litiknya dia dominan, kemudian feldspatnya juga ada yang dominan juga, tetapi untuk kuarsanya dia lebih sedikit. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi tectonic setting. Untuk interpretasi tectonic setting, Dixon dan Sajik itu membreakdown lebih detail dan menjelaskan apa yang mungkin terjadi. Sebelah kanan dan sebelah kiri terdapat segitiga yang sama sisi, tetapi berbeda fungsinya. Sebelah kanan dia berupa monokristalin quartz, dan dia berupa monokristalin quartz, sedangkan batu sedimen plastik kaya sekali kuarsit, maka kita menggunakan segitiga yang sebelah kiri, yang ini. Karena kenapa kuarsa? Karena kuarsa ini memiliki sifat yang lebih stabil. Sebelah kanan feldspat yang masih sama, tetapi puncak kanan monokristalik kuarsa, pojok kanan bawah yang digunakan mineral yang tidak stabil, dan polikristalin kuarsa. Jadi untuk segitiga ini menentukan apakah dia dari continental block, recycle orogen, dan juga magnetic arch. Untuk recycle orogen ditandai dengan warna hijau, kemudian untuk magmatic arch ditandai dengan warna oranye, continental block ditandai dengan warna kuning. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.